Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro dengan saya, channel YouTube saya Putra Potanga. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Saya bisa bikin konten ini atas izin Allah. Masih dikasih kekuatan, kesehatan, keselamatan. Konten saya kali ini bro, saya ingin bercerita sebuah kisah, sekaligus ingin memotivasi teman-teman, saudaraku yang mungkin di luar sana ya, yang mungkin ada permasalahan atau mungkin ada problem atau apalah. Bukan juga niat menggurui atau niat ingin saya sok begini, bukan, tidak punya niat sedikit pun seperti itu. Hanya niatnya ingin buat konten saja, ingin buat konten, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bisa menjadi manfaat buat saudara-saudara, teman-teman yang ada di luar sana. Jadi begini bro, ini kisah nyata bro ya, kisah nyata. Saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begini bro. Oh ya, sebelum saya lanjut bro, jangan lupa bantu saya like, komen, subscribe channel YouTube saya ini, biar saya ke depan bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten baru lagi yang insya Allah tujuannya bisa bermanfaat untuk saya pribadi, untuk teman-teman saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Jadi begini bro, singkat cerita, saya punya teman, dan teman ini dia satu profesi sama saya, satu profesi dengan saya. Cuman entah kenapa tiba-tiba dia merasakan sesuatu hal yang tidak bisa diolah dengan akal logika kita, pikiran kita. Jadi lebih spesifiknya dia itu merasakan sesuatu yang membuat dia itu jadi malas untuk kerja, tidak mau untuk kerja. Sedangkan di sisi lain, tanda kutip, pekerjaan ini dia butuhkan. Pekerjaan ini dia perlukan untuk menghidupi anak istri dan keluarganya. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia merasakan hal-hal seperti itu. Nah, kita sebagai manusia mungkin wajar ya. Namanya juga manusia kan pasti ada titik jenuh ya. Pasti ada titik jenuh di mana kita pasti akan merasakan bosan, kita akan merasakan tidak semangat lagi ya. Itu wajar, masih manusia, wajar. Namun terlepas dari semua itu, seharusnya kita membunuh perasaan itu. Artinya jika perasaan itu timbul ya, harusnya kita bisa melawan itu ya. Harusnya kita bisa menyingkirkan perasaan-perasaan itu ya. Kalau bahasa kesehariannya itu, alah, pusing amat bikin apa ya toh. Artinya kita itu seharusnya bisa bisa lebih semangat lagi ya, bisa lebih termotivasi lagi untuk kerja, untuk menghidupi keluarga kita, terutama anak istri kita ya. Karena itu kan kalau di dalam agama ya, dalam agama, saya juga bukan orang ahli agama atau ustadz atau apa, bukan. Saya pernah mendengar ustadz itu menyampaikan bahwa istri, anak itu titipan dari Allah yang diberikan kepada kita. Nah,
kalau itu titipan dari Allah, berarti kita punya tanggung jawab untuk menjaganya, untuk jangan sampai kita menyia-nyiakan mereka. Nah, kalau sampai saya kaitkan dengan kejadian ini, dengan cerita awal saya ini, kisah ini teman saya, itu sama halnya dia menyia-nyiakan mereka. Karena apa? Allah sudah kasih dia titipan, Allah sudah kasih dia rezeki, tapi dia sendiri yang dia sendiri yang merusak semuanya. Hanya karena dengan perasaan begini, saya tiba-tiba perasaan tidak suka kerja, tidak ada semangat kerja. Padahal itu bullshit semua, ya. Itu bullshit semua itu. Yang bisa merubah dan membolak-balikan hati seseorang itu atau hati manusia itu hanya Allah. Nah, sekarang Allah sudah kasih kita. Masa Allah mau balik? Selagi niat kita baik, selagi niat kita di jalan yang benar, saya percaya dan yakin insya Allah Allah akan bukakan jalan, Allah akan bukakan pintu. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Namun di dalam kehidupan itu wajar kalau memang ada itu gonjang-ganjing, terpaan angin, istilahnya begitu ya. Artinya artinya seperti ibaratnya begini, semakin tinggi pohon semakin kencang angin. Nah, itulah kehidupan. Saya teringat pesan dari almarhum bapak saya. Dia sampaikan begini sama saya, hidup itu tidak gampang, mati pun tidak gampang. Jadi dari kalimat itu saya berdiri di situ, saya pegang prinsip di situ, bahwa di dalam kehidupan ini memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Namun kita pun tidak semudah itu harus cepat-cepat putus asa ataupun pesimis. Kita tetap harus berusaha, kita tetap harus semangat, karena hidup kita masih panjang, ya. Masalah hidup mau mati kapan itu urusan Allah, itu urusan Tuhan. Nah, kita sebagai manusia, kita jalankan saja apa yang menjadi kehendak Allah. Kita jalankan saja apa yang menjadi kodrat kita sebagai manusia. Jadi itu. Jadi di sini saya hanya ingin memotivasi teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di luar sana, bahwa memang dalam kehidupan ini terkadang kita banyak sekali problem-problem yang kita rasakan. Banyak sekali problem-problem yang mungkin membuat kita itu menjadi tidak semangat dalam bekerja, tidak semangat dalam mengais rezeki, tidak semangat dalam menghadapi kehidupan. Itu wajar, itu manusiawi. Namun kita sebagai manusia tidak bisa juga langsung serta-merta menerima kenyataan itu, ya. Kita harus bisa melawan, kita harus bisa bangkit, ya. Kita harus bisa memotivasi diri kita bahwa kehidupan ini adalah hanya sementara. Kehidupan ini adalah hanya titipan. Jadi karena ini hanya sementara, karena ini hanya titipan, sebisa mungkin kita berbuat yang terbaik. Sebisa mungkin kita berbuat yang lebih baik, ya. Untuk apa? Bekal kita nanti di kemudian hari, ya. Itu contoh, misalkan kaitannya dengan kisah teman ini, ya. Kalau kita bekerja dengan baik, kita artinya membuang perasaan itu, kita tidak menyia-nyiakan istri kita, anak kita, titipan dari Allah, ya. Kita menjalani kehidupan ini dengan kodrat yang Allah sudah tentukan. Insya Allah itu akan menjadi berkah. Insya Allah itu akan menjadi amal kita di kemudian hari. Namun sebaliknya jika kita mudah putus asa, kita mudah menyerah, maka saya kira itu juga akan menjadi catatan amal buruk kita. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Saya bukan ustadz, saya bukan ahli agama, saya bukan orang yang sudah tinggi ilmu agamanya, bukan. Tetapi yang saya dengar, yang saya pahami, yang saya simak daripada ustadz, ulama, di dalam mereka memberikan siraman rohani kepada kita, kepada jamaah, kepada umat, itu dia mengatakan bahwa jangan pernah menyia-nyiakan waktumu. Bekerjalah kamu
seakan-akan kau akan hidup 1000 tahun lagi. Ya kan? Istilahnya ada ungkapan kalimat peribahasa, bukan peribahasa ya, ungkapan kalimat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kejarlah duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Jadi antara dunia dan akhirat itu harus kita seimbangkan. Nah, saya kira itu. Jadi insya Allah video saya ini, konten saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Apapun pekerjaan kita, apapun kehidupan kita, kita harus selalu bersyukur dan kita harus selalu mengingat bahwa di belakang kita masih ada yang lebih parah dari kita, masih ada yang lebih jauh, lebih kehidupannya lebih jauh dari kita, ya. Jadi kita harus bersyukur berada di posisi yang sekarang, karena yakin dan percaya Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat kita umatnya. Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat kita ciptaannya. Itu harus kita yakin dan percaya. Dan semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin dan kehendak Allah, ya, atas izin dan kehendak Allah. Jadi kalaupun takdir kita sudah seperti itu, kita harus menerimanya. Namun ada orang mengatakan bahwa yang bisa mengubah takdir adalah doa dan usaha, ya. Allah tidak akan merubah nasib kaum seseorang kecuali dia sendiri. Jadi seperti itu teman, seperti itu saudaraku. Saya takut bicara banyak mengenai agama, saya takut salah, karena saya juga bukan orang yang tinggi ilmu agama saya juga bukan ustadz, saya hanya mungkin di sini berdiri sebagai seorang manusia biasa yang mungkin punya semangat, punya niat untuk memotivasi orang-orang yang ada di luar sana. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa juga saya implementasikan ke dalam diri saya, ke dalam kehidupan keseharian saya. Ingatlah teman, ingatlah kawan, ingatlah saudaraku, hidup kita masih panjang. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kehidupan ini. Perbanyaklah mencari amal dan ibadah selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Karena suatu hari kelak nanti kita akan menyesali semuanya kalau kita sampai menyia-nyiakannya. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Jangan lupa like, komen, subscribe. Oke teman, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Salam satu nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.